Ya, pemirsa RRI.net, jumpa lagi di podcast RRI Manokwari dan sudah bersama saya, Komandan Kodim 1801 Manokwari. Selamat datang di podcast RRI Manokwari, Letkol Infantri Agus Prihanto Doni. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ini perdana ya di podcast RRI Manokwari. Iya, betul. luar biasa ini. Selamat datang. Ini sudah berapa lama tugas di Manokwari? Saya datang itu bulan Maret. Bulan Maret ya? Berarti ya 4 bulan jalan. Sudah 4 bulan. 4 bulan jalan di sini. Luar biasa. Nyaman Iya. di Manokwari ya? Sangat nyaman sekali. Nyaman gak nyaman harus nyaman ya? Iya, harus kita nikmati, kita syukuri Nikmati. tugas di sini. Apa sih yang menarik di Manokwari dan kesan pertama datang di Manokwari seperti apa itu? Kalau kesan pertama di sini kebinekaannya aja. Kebinekaannya. Kebinekaan. Artinya kebinekaan, saya kan awalnya melihat mungkin hanya orang asli Papua saja yang ada di sini. Tapi ternyata tidak. Berbagai macam suku, Betul. berbagai macam masyarakat yang ada di sini kan kompleks. Luar biasa. Baik itu yang dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua ada di sini. Jadi tidak seperti yang diberitakan Iya, yang didengar di betul. sana ya, di Indonesia Barat begitu ya. Betul. Ternyata Papua itu damai, Papua itu Damai, indah, aman. toleransinya luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Jadi ya dengan seperti itu ya saya lebih tertarik lagi bagaimana di Asik. Manokwari ini seperti Nah, itu. kita ingin lebih tahu lagi nih ya. Kemudian mengenai soal isu keamanan juga ternyata tidak seperti mungkin kalau misalnya ketika saya ada di Indonesia Barat ada beberapa teman tanya, di Papua itu baik-baik saja ya, di Papua aman-aman saja. Ternyata aman kan? Aman sekali. Aman sekali. Betul. Nah, ini bicara terkait dengan situasi keamanan di Manokwari sendiri nih. Bagaimana Pak Dandim sendiri melihat secara umum ya situasi keamanan di Manokwari? Seperti apa? Kalau menurut saya selaku sebagai Komandan Kodim 1801 Manokwari ini melihat bahwa situasi keamanan ketertiban masyarakat di sini tergolong aman, baik itu dari eskalasi ancaman, kemudian dari di wilayahnya itu sendiri, saya melihat tidak ada permasalahan yang signifikan, terutama dalam hal gangguan keamanan. Nah, seperti itu, Mas. Jadi so far so good lah ya. So far so good. Asik. Dan ini Betul. harapan kita bersama. Ya sampai harus. seterusnya ya, baik. Betul. Ini apalagi sementara dalam menjelang ya musim pilkada Betul. serentak di Indonesia dan itu harapannya. Nah, kemudian Pak Komandan, ini kita juga ingin tahu nih apa saja ini baru di Manokwari juga, tidak terlalu lama juga. Nah, melihat tantangan apa saja sih yang dihadapi mungkin di Kodim 1801 Manokwari. Nah, yang mungkin kami juga ingin tahu sebenarnya. Baik, kalau tantangan banyak ya. Iya, terutama dalam ini ya menghadapi situasi keamanan, ya, ketertiban seperti itu. Betul. Tantangan baik itu tantangan ke dalam maupun keluar, saya melihatnya. Iya. Tantangan ke dalam itu terutama bagaimana kita pembinaan personil ke anggota, baik anggota maupun keluarganya. Saya sadari bahwa di sini di Kodim itu sendiri mayoritas memang orang sini semua. Orang sini, terus kemudian ada orang Ambon dengan berbagai macam tipikalnya juga. Jadi triknya agak berbeda sedikit. Triknya harus berbeda. Dan kalau yang di luar sama juga dengan masyarakat yang budayanya seperti ini, kemudian masyarakat yang memang tipikal ya mohon maaf ya agak keras. Ya kita pelan-pelan dengan kegiatan-kegiatan Kodim yang langsung bersentuhan masyarakat, kita punya pembinaan teritorial, di mana pembinaan teritorialnya kita harapkan kepada masyarakat bisa langsung menyentuh ke masyarakat dan bisa tahu apa permasalahan di masyarakat. Sehingga dengan permasalahan tersebut pelan-pelan kita bisa bantu dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif seperti itu, Mas. Nah, ini bicara pendekatan tadi juga. Nah, kemudian bagaimana Kodim 18 Manokwari sendiri berkolaborasi ya dengan pemerintah ataupun mungkin instansi lain ya, seperti kepolisian ya, untuk
memastikan keamanan di wilayah Manokwari sendiri seperti apa? Sampai dengan saat ini saya melihat sinergitas antara saya dengan polisian, dengan instansi lain sangat bagus, sangat baik, di mana kegiatan-kegiatan yang positif yang kita langsung terjun ke lapangan itu memang kita gaungkan terus. Kemudian juga dengan pemerintah daerah juga, baik itu dengan Pak Bupati, dengan kejaksaan, dengan pengadilan, itu juga kita saling bahu-membahu, sehingga kalau ada permasalahan yang langsung memang harus kita segera sikapi atau segera kita tangani, itu langsung action di tempat, Iya, cari langsung ya. ini ya. Iya, iya. Kemudian ini kami juga ingin tahu, Komandan, program inisiatif dari Kodim sendiri ya, terutama juga dalam mensejahterakan masyarakat ya. Bicara kesejahteraan kan banyak ini, keamanan juga itu kan. Nah ini yang sangat dibutuhkan juga nih. Nah kolaborasinya seperti apa nih? Ya. Kalau untuk saat ini kebetulan memang kita sedang ada kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa. Oke. Ada TMMD. Ya? Kebetulan nanti pada saat tanggal 24 Juli nanti ada kegiatan TMMD di Kampung Kuau di distrik Mokwam. Oke, masih seputaran Manokwari. Masih seputaran daerah Manokwari, di mana di situ nanti kita ada kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik. Memang ini kegiatan yang membantu pemerintah daerah dalam hal mensejahterakan di wilayah tersebut. Karena di sana kami melihat bahwa walaupun kampung wisata, di situ ada burung pintar dan betul. Pisang raksasa di situ, pohon batang pisang raksasa, tapi kami melihat mereka perlu disentuh lebih mendalam lagi terkait dengan kesejahteraan sarana prasarana, kesejahteraan edukasi pendidikan ke masyarakatnya. Itu memang kita nanti memang harus kita terjun ke sana. Langsung menyentuh masyarakat. Langsung masyarakat ke sana. Oke. Nah, melihat kalau masyarakat sendiri nih, bagaimana keterlibatan masyarakat ya dalam mendukung kerja-kerja TNI seperti itu. Nah, iya, seberapa penting sih masyarakat dalam mendukung tugas-tugas TNI di, ya terutama kita bicara soal Kodim ya, untuk lingkup Kodim 18 Manokwari sendiri ini dalam menjaga keamanan tentunya. Ya, betul. Dalam menjaga keamanan ini memang kami juga bukan hanya kami saja yang berjalan, tapi setidaknya semua saling terkait, semua saling berupaya bagaimana menstabilkan keamanan di sini, karena kami yakin apabila kita bekerja sendiri semua akan sia-sia. Tapi kalau semua saling bersinergi, walaupun bukan hanya dari level pemerintah TNI Polri saja, tapi mungkin aparat mungkin masyarakat yang lain juga, LSM, terus ormas-ormas saling bahu-bahu, masyarakat di kampung, distrik segala macam saling bahu-bahu, saling mengingatkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti mengganggu keterlibatan masyarakat. Ya sama-sama kita saling mengingatkan. Udahlah, seperti budaya-budaya, ya mohon maaf aja, seperti budaya-budaya palang memalang, budaya-budaya tidak terima ada sesuatu hal lu langsung berupaya untuk mencari hal yang pintas untuk menarik perhatian. Saya yakin itu semua ada jalannya, ada ceritanya, dan semua ada solusinya. Kalau kita mungkin bahasanya seperti ini ya, stop bikin sensasi, sudah begitu kan? Betul, betul sekali itu Mas, betul. Ya, iya, saya sepakat sama Komandan. Iya, keamanan itu menjadi tugas bersama begitu. Iya, jadi bukan bersama. hanya tugas TNI Polri, tapi semua masyarakat, semua elemen anak bangsa ya. Betul Kakak. Bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan juga Manokwari ini kalau tidak digalakan seperti itu, membuat suasana yang kondusif, membuat suasana yang enak. Bagaimana nanti kita bisa membangun Manokwari? Kan satu Manokwari dan Manokwari untuk satu, toh? Betul, apalagi kalau melihat potensi anak-anak muda di Manokwari itu kan, kalau bicara soal olahraga itu kan, potensinya kan luar biasa. Bagus sekali. Nah, mau dari olahraga, mau dari intelektual, mau dari yang lainnya, ada yang bisa dikembangkan di Manokwari ini. Tapi sangat disayangkan kalau itu tidak kita sama-sama saling bangun seperti itu, Pak. Iya. Nah, Komandan, ini ada lagi nih, bagaimana Kodim 18 Manokwari sendiri ya dalam menanggapi potensi ya, mengantisipasi potensi ancaman ya atau potensi
konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan, ya. Terutama kita juga sesaat lagi ya, beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi pilkada serentak ya, baik gubernur dan juga kepala daerah, bupati ya begini. Bagaimana melihat potensi-potensi ancaman ini dan apa strategi yang dilakukan oleh pihak keamanan dalam mendukung ya pemerintah, sehingga harapan kita ya damai-damai aja gitu. Gimana itu Pak Komandan? Kita menirik dari Pilpres kemarin. Ya. Pilpres, Pileg kemarin, bahwa kita melihat, kita bersyukur, puji Tuhan juga bahwa kegiatan kemarin berjalan dengan lancar dan aman. Dari berkaca dari itu, saya yakin juga nanti ke depannya ini bisa seperti itu. Sehingga kita mengharapkan sama-sama kita menjaga, sama-sama kita berupaya menciptakan kondisi suasana yang kondusif, suasana yang harmonis, sehingga nanti terkesan bahwa kegiatan pilkada nanti itu ya seperti itu. Walaupun memang menjagokan atau memilih atau melaksanakan kampanye maupun segala macam euforianya seperti itu tidak ada masalah. Namun tetap harus berpikir bahwa ini untuk Manokwari, bahwa ini untuk Papua Barat, bahwa apa yang kita kerjakan nanti untuk 5 tahun ke depan, semoga pimpinan-pimpinan kita yang dipilih itu yang akan mensejahterakan anggota masyarakat. Sehingga itu yang potensi-potensi yang ancaman tadi itu kita upayakan kita eliminir, baik itu ancaman ke dalam maupun ancaman ke masyarakatnya sendiri. Kami mengingatkan boleh saling menjagokan untuk saling menyuarakan pasangannya masing-masing, tapi tetap kita harus berpikir bahwa ini loh Manokwari nanti ke depan seperti ini nantinya. Jangan sampai nanti gara-gara itu keluarga sendiri pun nanti beribut. Di dalam internal keluarga sendiri pun ribut. Satu pilih si A, satu pilih si B. Kan itu tidak boleh juga. Tapi tadi setelah pemilihan kita guyup lagi, kita legowo bahwa nanti yang orang terpilih itulah yang akan kita dorong, kita dukung bersama untuk program-program kedepannya. Iya. Baik, jadi soal apa ya? Beda pilihan itu soal biasa ya. Beda pilihan biasa itu. Biasa. Ingat kita tetap bersaudara begitu. Bersaudara benar, bersaudara benar. Luar biasa. Ini tentu juga Komandan, dengan tokoh-tokoh agama ini juga, peran tokoh agama ini sangat penting juga ya. Menyuarakan pesan-pesan damai, selain mengedukasi juga, edukasi politik ini kan penting sehingga masyarakat ini teredukasi sehingga tidak lagi terpancing misalnya dengan isu-isu murahan ya, seperti mungkin isu-isu SARA seperti itu. Nah kemudian Komandan, ada lagi nih, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat ini terkait dengan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di wilayah Manokwari, terutama menghadapi ya menjelang pilkada, seperti apa nih? Pesan kami sebagai aparat pertahanan negara dalam ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kami TNI Polri baik itu dari Kodim 1801 Manokwari maupun dengan Polresta Manokwari berpesan kepada masyarakat, ayo kita sukseskan pilkada Bupati dan Wabub Manokwari ini dengan Gubernur Papua Barat juga kita sukseskan bersama-sama di wilayah Kabupaten Manokwari, ciptakan suasana pilkada nantinya, baik itu tahapan pilkada sampai dengan nanti pencoblosan, sampai dengan pengumuman hasil, ciptakan suasana di wilayah, suasana di kampung, di distrik, itu suasana yang guyup, suasana yang enak, suasana yang membuat pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan lancar. Kami membutuhkan partisipasi, kami membutuhkan dukungan bukan hanya dari TNI Polri saja, tapi semua elemen masyarakat. Tadi yang kakak bilang dari tokoh agama, dari tokoh masyarakat, dari masyarakat di RT, di distrik, di kampung. Kita butuh dukungan dari mereka. Silakan memilih pasangannya masing-masing, silakan. Namun setelah dipilih, apa yang
menjadi pemilih pemenang nantinya, yang calon nantinya menjadi bupati maupun wakil bupati di Manokwari ini, itulah yang akan kita dorong untuk menjadi pemimpin di wilayah kita, sehingga itu yang kita dorong yang bisa mensejahterakan masyarakat. Pesan saya seperti itu aja. Iya. Sama-sama saling bahu-membahu untuk mensukseskan pesta demokrasi ini. Kalau bukan kita siapa lagi begitu ya. Betul. Kalau bukan kita yang jaga keamanan, kondusivitas daerah, kenyamanan, siapa lagi begitu. Nah, kalau pesan sendiri mungkin pada kesempatan ini juga anak-anak muda nih. Kalau bicara soal anak muda kan gampang sekali nih terpancing nih. Aduh. Apalagi yang misalnya yang mudah terpancing dengan isu-isu sara ya begitu. Apa pesan Dandim ya untuk anak-anak muda sehingga bersama-sama yuk mari kita ciptakan kondisi yang damai sampai bahkan jelang maupun sampai pasca pemilihan nanti. Ya. Pesan saya kepada teman-teman pemuda atau masyarakat kalangan-kalangan remaja itu, saya yakin semua anak bangsa ini inginnya maju. Ya. Semua anak bangsa ini, bangsa Indonesia ini inginnya berprestasi, memiliki karakter yang baik, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sehingga dengan berpatokan dari itu mereka berpikir bahwa budaya-budaya yang dulu, budaya-budaya yang tidak baik, kemudian dengan era sekarang ini dengan media sosial yang konotasinya mungkin banyakan yang nggak benar daripada benernya, sehingga kadang-kadang diputar balikan fakta, sehingga kita harus bijak. Iya. Bijak dalam bermedia sosial. Nah, penting sekali ya. Kemudian juga kita harus berpikiran positif, berpikir dahulu sebelum berbuat. Artinya kalau kita berpikir dulu, berarti ada mana yang benar, mana yang salah. Sehingga tidak langsung kepala panas, sehingga tidak langsung berpikir cepat, simultan untuk menjudge suatu hal. Itu yang saya pesankan ke teman-teman remaja, masa pemuda di Manokwari ini, bahwa kita harus janganlah semua serba simultan, janganlah semua serba cepat memutuskan suatu hal tapi tanpa berpikir ulang terlebih dahulu. Karena kalau kita seperti itu, men-share sesuatu hal yang tidak pasti kejelasannya, di-upload ke tempat yang lainnya, dan itu terekspos yang nggak benar, akhirnya semuanya terpancing. Akhirnya semuanya melakukan suatu hal yang merugikan nantinya ke masyarakat kita, seperti itu. Nah, itu pesan penting, bijak bermedia sosial ya, terutama untuk anak muda. Ketika mendapatkan sebuah informasi, difilter ya, sebelum dibagikan difilter dulu. Nah, kita cek dan recheck, tahu, pastikan kebenarannya. Betul. Seperti itu. Dan harapan kita semua ya Manokwari tetap damai-damai saja, bahkan menjelang hingga pasca nanti ya. Oke. Pada kesempatan terakhir mungkin Pak Komandan mungkin ingin menyampaikan sesuatu untuk masyarakat Manokwari, untuk publik di Papua Barat, silakan. Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sama Pak Sulis, sama Mas Elko ya. Ya. Lupa lagi kakak. Padahal kita sering ketemu nih. Iya. Ada pihak RRI yang telah mengundang kami. Terus terang ini saya mendadak nih Pak Sulis, didadak di podcast ini, tapi tidak ada masalah. Saya terima kasih banyak. Selalu ready ya. Selalu langsung tanggap cepat dan menanggapi suatu hal. Terima kasih banyak. Kalau pesan saya di podcast ini nyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Manokwari, ayo kita bangun Manokwari ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kapan lagi kita bisa membangun Manokwari ini, ciptakan suasana Manokwari ini yang harmonis, yang guyup, yang semuanya itu demi kemajuan Kabupaten Manokwari. Semua pertentangan, semua permasalahan, semua perselisihan itu bisa kita tangani apabila kita berkepala dingin, apabila kita ingin semuanya permasalahan diatasi. Semua bisa diatasi apabila kita berpikir bahwa sudah ada yang mengatasinya. Jadi jangan berpikir kalau ada permasalahan terus tidak ada yang bisa mengatasi. Saya yakin ada yang bisa mengatasi. Yang penting on the track, mana instansi yang dituju, mana ya
tempat-tempat yang memang harus dimintai permasalahannya dan cari solusinya di mana. Semua ada tempatnya di sini karena kita adalah negara demokrasi, kita negara hukum yang semuanya bisa kita selesaikan tanpa ada permasalahan. Itu pesan saya kepada Kabupaten Manokwari ini, pada masyarakat Kabupaten Manokwari. Apalagi kita menjelang pilkada ini, kami meminta kepada semua masyarakat ciptakan pesta demokrasi yang baik sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada permasalahan yang berarti. Demikian Kakak. Iya, baik. Terima kasih Komandan Kodim 1801 Manokwari. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga sudah hadir di studio podcast RRI Manokwari. Dan jangan bosan-bosan Komandan ketika kami undang dan kami ajak untuk terus talk show ya di podcast Manokwari. Dan akhirnya ya saya tutup dengan sebuah pantun ya. Baik. Nanti boleh kalau Komandan mau bilang cakep juga enggak apa-apa, kencang. Hari ini hari Kamis. Cakep. Jangan lupa minum teh manis. Cakep. Agar senyum tetap manis, hari pun jadi penuh harmonis. Keren. Selamat berapa saja, saya Pati Alwarin Kawibur. Terima kasih dan sampai jumpa.